Di pinggiran Jakarta Timur, ada sebuah tempat yang namanya begitu melekat di sejarah bangsa Indonesia. Lubang Buaya. Nama ini sederhana, bahkan terdengar biasa saja. Tetapi di baliknya tersimpan kisah kelam, darah, dan misteri yang masih menyelimuti hingga kini. Lubang Buaya tidak hanya sekadar lokasi tragedi, melainkan juga ruang di mana sejarah, mitos, dan cerita mistis bercampur menjadi satu, membentuk atmosfer yang sulit dijelaskan dengan logika. Lubang Buaya menjadi terkenal karena tragedi kelam tahun ke-1965 malam, tanggal 30 September menuju 1 Oktober. 7 perwira tinggi Angkatan Darat diculik oleh sekelompok orang bersenjata. Mereka disiksa, dianiaya, bahkan dibunuh dengan cara yang begitu keji. Setelah itu, jasad mereka dibuang ke sebuah sumur tua di kawasan Lubang Buaya. Sumur itu dalam, sempit, penuh lumpur, dan kegelapan, menjadi kuburan massal yang diam-diam menyimpan jeritan terakhir para korban. Sejak saat itulah nama Lubang Buaya terpatri dalam catatan sejarah Indonesia. Namun, jauh sebelum tragedi itu terjadi, kawasan ini memang sudah memiliki reputasi menyeramkan. Menurut cerita masyarakat, rawa-rawa di sekitar Lubang Buaya dihuni oleh buaya gaib, makhluk jadi-jadian yang bisa berubah wujud menjadi manusia atau hewan lain. Ada pula yang mengatakan bahwa banyak orang hilang secara misterius ketika melewati daerah itu di malam hari. Cerita tentang buaya gaib ini begitu kuat, sehingga ketika tragedi 1965 terjadi di tempat itu, banyak orang percaya bahwa ada alasan mistis mengapa lokasi itu dipilih. Seiring berjalannya waktu, Lubang Buaya tak hanya menjadi monumen sejarah, tetapi juga menjadi salah satu tempat paling angker di Jakarta. Banyak orang yang berkunjung ke sana pada malam hari merasakan hal-hal aneh. Udara tiba-tiba menjadi dingin, meskipun cuaca sedang panas. Ada yang mengaku mendengar suara langkah kaki tentara berbaris. Padahal, kawasan itu sepi. Ada pula yang mendengar suara jeritan dan tembakan. Seperti rekaman masa lalu yang terus berulang, tidak pernah berhenti. Penjaga Museum Lubang Buaya bercerita bahwa seringkali mereka melihat penampakan. Sosok tentara tanpa kepala berjalan di sekitar sumur, atau bayangan hitam yang bergerak cepat di antara pohon-pohon. Bahkan, ada kisah tentang penumpang misterius yang naik angkot di malam hari. Sopir mengaku pernah menurunkan penumpangnya tepat di dekat Lubang Buaya. Tetapi ketika ia menoleh ke kursi belakang, kursi itu kosong sejak awal. Sumur tua yang menjadi pusat tragedi juga menyimpan misteri tersendiri. Banyak pengunjung merasa mual, pusing, atau tiba-tiba merinding hebat ketika berdiri di dekat sumur itu. Ada yang mengaku mendengar bisikan samar memanggil nama mereka. Ada pula yang mencium bau anyir darah yang muncul entah dari mana. Konon, di malam tertentu, terutama di sekitar tanggal 30 September, arwah para korban muncul di sekitar sumur. Sosok mereka terlihat samar, berdiri diam, atau berjalan tanpa arah, seakan masih terjebak di dalam tragedi itu. Selain penampakan tentara, ada juga cerita tentang sosok wanita berambut panjang yang sering terlihat di pepohonan sekitar Lubang Buaya. Mata merahnya menatap tajam, suaranya melengking ketika menghilang. Masyarakat percaya sosok itu adalah penunggu lama kawasan tersebut. Makhluk halus yang sejak dulu mendiami rawa-rawa dan enggan pergi, meski kawasan itu sudah berubah menjadi monumen sejarah. Yang lebih menyeramkan lagi, beberapa orang percaya bahwa Lubang Buaya memiliki penjaga gaib berupa buaya raksasa. Makhluk ini tidak pernah benar-benar terlihat jelas, tetapi seringkali muncul dalam wujud bayangan besar di rawa atau suara percikan air yang keras. Padahal tidak ada hewan satupun di sana. Buaya gaib ini dianggap sebagai penguasa kawasan, yang menjaga agar tidak sembarang orang mengganggu ketenangan tempat itu. Banyak tim uji nyali dan pemburu hantu yang mencoba membuktikan keangkeran Lubang Buaya. Ada yang berhasil merekam suara aneh, seperti jeritan dan langkah kaki. Ada pula yang menangkap bayangan samar di kamera, sosok putih melayang di belakang pohon, atau suara gamelan yang entah dari mana datangnya. Beberapa orang yang nekat bermalam di area itu mengaku tidak bisa tidur, karena terus mendengar suara orang berbisik di telinganya. Bahkan ada yang mendengar teriakan, "Merdeka!" bergema di tengah malam sunyi. Lubang Buaya di siang hari tampak tenang,
Bahkan ramai dengan wisatawan yang datang untuk belajar sejarah. Namun di malam hari, suasananya berubah drastis. Jalanan yang sepi, pepohonan yang rimbun, dan udara yang tiba-tiba dingin, membuat siapapun enggan berlama-lama. Banyak orang yang melewati kawasan itu dengan cepat, enggan menoleh, seolah takut ada sesuatu yang mengikuti mereka dari belakang. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah arwah para korban sudah benar-benar tenang, atau mereka masih gentayangan, menuntut keadilan, dan mengulang penderitaan yang sama setiap malam? Lubang buaya bukan hanya tentang sejarah kelam, tetapi juga tentang misteri yang tak pernah tuntas terjawab. Antara fakta, mitos, dan pengalaman mistis, semuanya bercampur menjadi satu di tempat itu. Dan sampai hari ini, lubang buaya tetap menjadi simbol kengerian. Sumur tua itu masih berdiri, menyimpan rahasia yang mungkin tak akan pernah terungkap. Siapapun yang berani berdiri di dekatnya saat tengah malam, mungkin akan merasakan sendiri energi kelam yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Apakah itu sekadar sugesti? Atau memang ada sesuatu yang benar-benar hadir di sana? Hanya mereka yang pernah mencoba yang bisa merasakannya. Lubang buaya bukan hanya cerita tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana sejarah meninggalkan jejak gaib yang tak kasat mata. Ia adalah peringatan bahwa darah, penderitaan, dan jeritan manusia tidak pernah benar-benar hilang begitu saja. Mereka bisa tertinggal, berulang, dan menghantui tempat di mana semua itu pernah terjadi. Jadi, jika suatu hari kamu berada di Jakarta Timur dan melewati kawasan ini, cobalah berhenti sejenak. Tatap sumur tua yang menjadi saksi bisu tragedi itu. Dengarkan baik-baik. Mungkin kamu akan mendengar langkah-langkah samar, bisikan halus, atau bahkan teriakan dari masa lalu yang tidak pernah pergi.